Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Desti Saling Vlog. Ya betul, Kak Desti memang suka ngevlog dan keep the history all my life. Jadi Kak Desti itu memang suka ngevlog tujuan untuk menyimpan histori sejarah kehidupan kita. Nah, but Kak Desti juga punya kewajiban to teach all my students, untuk mengajar seluruh siswa saya, and then for all you see this video, untuk semua orang yang melihat video ini. Nah, kali ini kita back to school, back to your book, open your mind to always study hard, right? Nah, sekarang kita belajar about history, sejarah. Ya, karena Kak Desti kebetulan di sekolah juga mengajar sejarah peminatan. Tapi di video ini, if you want to study history or English, come in, don't be go anywhere. This is the solution of you. Well, langsung saja kita di bab 1, yaitu manusia dan sejarah. Sebelumnya silakan kalian adik-adik siapkan bukunya. Kak Desti menggunakan buku sejarah kelompok peminatan ilmu sosial kelas 10, yaitu edisi revisi 2016 karya Novi Dwi Nuraini dan kawan-kawan. Nah, sekarang buka di halaman 5 bagian A, yaitu manusia hidup beraktivitas dalam ruang dan waktu. Nah, di sini Kak Desti akan membahas yang pertama, yaitu pengertian sejarah, dan kedua itu unsur pokok sejarah. Langsung saja ke pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah ini banyak sekali menurut para ahli, tapi di sini Kak Desti tidak membatasi. Kalian boleh mencari menurut para ahli yang mana. Di sini Kak Desti akan memberi beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Namun sebelum kita mengetahui definisinya, kita analisis dulu dari kata sejarah itu. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu sajaratun, yang artinya pohon, keturunan, asal usul atau silsilah. Jika kita membaca silsilah raja-raja, akan tampak seperti gambar pohon. Nah, kita tahu pohon itu dari kecil, sederhana, dan berkembang menjadi besar. Sama halnya dengan peristiwa sejarah, ya, dimulai dari hal yang kecil. Semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya hari, semakin berkesinambungan kehidupan, dan semakin besar juga, semakin luas juga suatu peristiwa sejarah itu. Karena sejarah ini adalah berkaitan dengan berkesinambungan dengan kehidupan manusia. Lalu, dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau umat manusia. Kemudian dalam bahasa Yunani, kata sejarah disebut historia, yang berarti ilmu. Adapun dalam bahasa Jerman, Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi kesimpulan dari suatu sejarah ini, ya, definisi dari sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan berkembangnya proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Maka dapat kita simpulkan bahwa sejarah merupakan peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau, serta sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Untuk itu, sejarah memiliki hubungan yang sangat erat dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam sejarah itu ada 3 unsur pokok, yaitu manusia, ruang, dan waktu, atau konsep waktu, konsep ruang, dan manusia. Kita langsung ke konsep waktu. Waktu is time. Waktu itu ada waktu, bahasa Inggrisnya itu time, di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu adalah berkesinambungan, continue, dan satuan berlangsung waktu, duration, dengan perubahan yang terjadi di ruang geografis.
Di ruang geografis tersebut pula berisi berbagai aktivitas manusia dalam perjalanan waktu yang berkesinambungan. Langsung kita ke contohnya, itu ada di halaman 8 ya. Contoh peristiwa sejarah dalam konsep waktu. Pertama, Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Nah, itu kan menjadi suatu pertanyaan. Kapan Belanda menyerah kepada Jepang? Nah, jawabannya yaitu pada 8 Maret 1942. Nah, disitulah kita terjadi konsep waktu. Contoh lainnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dipilih dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Belanda melancarkan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Nah, itu beberapa contoh dari suatu peristiwa sejarah berdasarkan konsep waktu. Atau kalian masih bingung waktu itu seperti apa sih? Kak, nah, peristiwa yang terjadinya itu kapan? Nah, seperti itu. Contoh saya, kapan sih saya lahir? Nah, itu. Jadi kita memang waktu tidak bisa dilihat. Nah, sekarang kita konsep ruang. Kalau tadi konsep waktu itu merupakan kapan terjadinya suatu peristiwa. Sekarang kita konsep ruang, di mana terjadinya suatu peristiwa. Ya, konsep ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Dimensi manusia adalah manusia itu pelakunya ya, pelaku dalam peristiwa sejarah. Jadi kita lihat dulu berikut contoh peristiwa yang terjadi dalam konsep ruang. Pertama, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, di mana konsep ruangnya itu? Yaitu di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jadi dia menjawab pertanyaan di mana terjadi suatu peristiwa itu. Itu pasti ada di setiap karya ilmiah, di setiap ilmu pasti itu menjadi bentuk pertanyaan utama. Contoh kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jakarta, Jalan Penangsaan Timur nomor 56. Dan Kongres Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Nah, itu beberapa contoh konsep ruang. Unsur ketiga yaitu manusia. Manusia adalah pelaku dalam peristiwa sejarah. Pelakunya. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan siapa pelaku dalam sejarah tersebut. Contoh, siapa yang membaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tepat dengan hari kemerdekaan? Siapa yang merumuskan teks proklamasi tersebut? Nah, itu merupakan unsur manusia. Jadi kita simpulkan 3 unsur pokok sejarah, yaitu konsep ruang, konsep waktu, dan manusia.